Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Kiranya semua orang itu mendambakan kesehatan. Kalau ditanya lebih baik mana, sehat atau sakit, kiranya sebagian besar itu akan menjawab yang sehat. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu pasti juga mengalami sakit. Entah itu sakit yang ringan ataupun yang berat. Tetapi manusia, dalam diri manusia itu bisa terjangkit dua penyakit minimal, yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit jasmani itu ya mulai sakit kepala, batuk, pilek, di mana orang yang sakit itu yang merasakan tidak enak, sehingga ini bisa dideteksi oleh dirinya sendiri. Tetapi ada pula yang namanya penyakit rohani. Penyakit rohani ini ya marah, iri, dengki, sombong dan lain sebagainya, di mana yang sakit itu tidak akan merasa, yang lebih merasakan dampak buruknya adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga ini lebih sulit untuk dideteksi karena saya merasa baik-baik saja, padahal omongannya itu menyakitkan hati orang lain, padahal sikapnya itu sombong kepada orang lain. Ini yang perlu disadari, ini yang perlu disembuhkan. Dan melalui Injil hari ini setidaknya ada 3 pesan yang ingin disampaikan. Bahwa yang pertama, Yesus menginginkan kita semua itu sehat. Paling tidak, yang paling penting itu adalah sehat secara rohani, karena ini yang akan berpengaruh kepada keselamatan manusia itu sendiri. Maka kita diajak untuk merenungkan apakah penyakit-penyakit rohani di mana biasa disebut dengan dosa itu masih kerap kali kita lakukan. Maka ketika masih dilakukan, kita hendaknya berusaha untuk senantiasa menyembuhkan diri kita dengan sakramen tobat, dengan pertobatan dan juga dengan memperbaiki diri. Lalu yang kedua, pesannya adalah bahwa agar kita menjadi sembuh ini, menjadi sehat secara rohani dan juga secara jasmani ini, kita diundang untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Tidak hanya kita untuk diri kita sendiri, tetapi orang lain juga bawalah itu kepada Tuhan. Karena tadi kalau penyakit rohani itu yang bisa merasakan itu orang lain, maka juga bawalah orang itu kepada Tuhan.
Tidak hanya juga sebenarnya tidak hanya penyakit rohani saja, penyakit jasmani pun bawalah kepada Tuhan. Sebab Rasul Yakobus dalam surat Yakobus bab 5 ayat 15 dikatakan, doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan orang yang sakit. Ini baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Maka kita diajak untuk senantiasa membawa orang-orang yang dari sekitar kita dan juga diri kita datang kepada Tuhan dengan iman ini supaya disembuhkan. Lalu untuk diri kita, pesannya yang ketiga, supaya kita sendiri menjadi sembuh, kita mau menjadi orang yang mendengar dan juga orang yang mau berbicara. Karena dalam Injil hari ini ada orang yang bisu dan tuli, itu adalah salah satu penyakit jasmani di mana dibawa kepada Yesus, lalu mereka menjadi sembuh. Mereka dapat mendengarkan dengan baik, mereka dapat berbicara dengan baik. Ini menjadi teguran bagi kita yang bisa mendengar, karena orang yang sungguh-sungguh tuli itu adalah orang yang tidak mau mendengar, bahkan mendengarkan dirinya sendiri, hati nuraninya, dan mendengarkan Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa menjadi orang-orang yang mampu dan mau mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita, agar kita menjadi orang-orang yang sembuh itu tadi. Dan kita setelah kita menyembuhkan diri, kita juga mau berbicara agar kita juga menjadi orang-orang yang mau dan mampu mewartakan karya Allah di dalam hidup kita. Maka ketika kita menjalankan 3 pesan dari Injil ini, berarti kita mengusahakan kesehatan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau secara jasmani, orang pasti akan merindukan kesehatan dan mendambakan kesehatan itu didapatkan. Kalau secara rohani, maka itu yang akan membawa pada keselamatan. Maka tetap menjaga kesehatan itu penting, baik kesehatan jasmani dan rohani, agar hidup kita menjadi lebih baik dan kita memperoleh keselamatan. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.